Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri kita akan beribadah pada malam hari ini. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 298, Waktu Doa yang Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, mari kita berdoa menyerahkan ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mau serahkan persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Kiranya ibadah kami pada saat ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan, tuntunan, kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan Mazmur pujian dari Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78 ayat 49 sampai dengan 58. Mazmur 78 ayat 49 sampai 58 yang menyatakan, Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan. Suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun.
Dituntunnya mereka dengan tentram, sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dan dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi, dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Demikianlah saudara-saudara Mazmur pujian, dan mari kita sambut Mazmur pujian ini dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 50, bagian A, bait 1 dan bait 6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam ini, kita bersatu hati memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala hormat, puji, dan ucapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada malam ini, karena kemurahan dan kasih Tuhanlah kami boleh kembali bersekutu dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Shalom Balikpapan di tempat masing-masing kami. Bapa di sorga, saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, dan kami memohon kuasa-Mu boleh mengurapi kami semua, sehingga firman yang akan kami baca dan dengar saat ini sungguh menguatkan kami sekalian, menjadi berkat buat kami, dan kami terpanggil untuk menerjemahkannya dalam hidup beriman kami sehari-hari lewat perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan ayat 18, kami undang Bapak Ibu untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku.
Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena nodah mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus berkati, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah keluarga yang kembali pada malam ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, mari kita melihat firman Tuhan yang melayani ibadah kita pada malam hari ini. Dari Mazmur pasal 40 mulai ayat 10 sampai dengan 18, yang kalau kita memperhatikan bacaan ini, dalam Mazmur 40 judulnya adalah syukur dan doa. Dan perlu kita perhatikan mulai ayat pertama sampai dengan ayat 9 sebagai dasar berpijak juga untuk kita melihat ayat yang kita baca hari ini, ayat 10. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam bagian ini dikatakan bahwa pemazmur bersyukur, ya. Dalam bagian judulnya pemazmur bersyukur. Apa yang membuat dia bersyukur, saudara-saudara? Karena dia mengalami bahwa Tuhan begitu banyak berbuat keadilan dalam kehidupan sang pemazmur. Tuhan banyak berbuat kebaikan. Dia merasakan kebenaran, dia merasakan berkat keselamatan, dan itu sungguh nyata pemazmur alami. Sehingga saudara, pemazmur di sini merespon dengan sesuatu yang sangat nyata, bahwa bersyukur itu tidak semata-mata hanya menggerakkan hati untuk berdoa, menggerakkan hati untuk nyanyi, menggerakkan hati untuk beribadah, tapi sekaligus menggerakkan pemazmur dari hatinya, dan itu berwujud dalam satu tindakan. Sebuah tindakan artinya
dari perkataan menjadi sebuah perbuatan. Jadi respon pemazmur ketika mengalami keadilan Allah, ketika mengalami kebaikan Allah, mengalami kemurahan Allah, mengalami kebenaran, mengalami keselamatan, dia respon dengan sesuatu yang utuh. Baik dari segi perkataannya maupun dari segi perbuatannya, dia wujudkan sebagai ungkapan syukurnya. Itu kita melihat saudara di dalam ayat ke-10 itu, aku kabarkan, aku ceritakan dan aku tunjukkan lewat sebuah perilaku, lewat sebuah perbuatan bahwa inilah bentuk keadilan Tuhan yang saya alami. Ini bentuk kebenaran, bentuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat saya bagikan supaya jadi berkat buat banyak orang. Saya ingin sampaikan ini semua kepada jemaah yang besar. Dia tidak bisa aku tahan di bibir saja, tetapi dia harus juga berwujud dalam sebuah tindakan, sebuah aksi yang nyata, sebuah tindakan aktif. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pemazmur memberikan sebuah pengakuan jujur bahwa Tuhan itu memang adil. Tuhan itu memang menyalurkan sesuatu yang jadi berkat buat umatnya. Dan dia percaya bahwa rahmat Allah ini memang tidak boleh disembunyikan untuk diri sendiri, tetapi harus menjadi berkat juga bagi setiap orang lain. Dalam rangka itu saudara, pemazmur bertemu dengan tantangan dalam menceritakan tentang semua pengalaman indah itu kepada orang lain. Dia juga mendapatkan sebuah tantangan yang sangat berat di sana. Tetapi itu tidak menghentikan semangat dia untuk bercerita dan melakukan sesuatu yang betul-betul sebagai representasi dari keyakinan imannya. Sehingga katakan di sini, saya percaya bahwa Tuhan tetap memperhatikan semua yang saya lakukan. Jadi ketika si pemazmur dalam sebuah kondisi kehidupan yang terpuruk, dalam kondisi tidak berdaya, ada banyak orang yang mencibirnya, ya syukur kalau seperti itu hidupmu. Nah, dia ingin supaya perilaku yang dialaminya itu bisa diredam, bisa hilang, bahkan bisa berganti dengan sesuatu yang baik ketika dia tunjukkan kualitas keimanannya, kualitas hidup rohaninya dalam sebuah perkataan dan tindakan. Pemazmur saudara mengatakan di dalam ayat 18 bahwa saat ini aku memang sengsara, saat ini aku memang dalam kondisi mungkin tidak punya apa-apa. Dia mengatakan bahwa dia miskin. Tapi dalam kondisi itu saudara, dia merasakan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak buta melihat kondisi yang dialami oleh pemazmur. Dia bersaksi bahwa Tuhan memperhatikan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak banyak orang yang bisa memiliki pemahaman seperti ini. Dalam kondisi tidak punya apa-apa, dalam kondisi susah, dalam kondisi lagi melarat, dalam kondisi lagi menderita, bahkan sengsara, tapi merasa bahwa Tuhan tetap adil sama saya. Tuhan tetap baik sama saya. Dan Tuhan tetap punya rencana keselamatan dalam hidup saya. Saudara-saudara, itu hanya bisa dialami oleh orang yang punya sebuah keyakinan iman yang hebat, yang bisa mengatakan seperti itu. Faktanya seringkali kita jumpai bahwa ketika kita susah, dalam kondisi tidak punya apa-apa, apalagi diperlakukan orang dengan tidak bersahabat, memperlakukan kita dengan banyak hal yang mungkin sangat pahit kita alami, kita mengalami sebuah tindakan jahat, tapi merasa bahwa ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan. Tidak banyak orang bisa seperti itu, saudara. Dalam kondisi yang penuh dengan tekanan, selalu merasa bahwa Tuhan sudah berbuat sesuatu yang tidak adil sama saya. Apalagi kalau
kita sering membandingkan kita punya kehidupan dengan orang lain. Orang itu sama-sama satu gereja dengan saya, tapi dia tidak pernah saya lihat ke gereja, dia tidak pernah berdoa, jarang mengambil bagian di persekutuan, tapi kenapa hidupnya kok lebih mapan dari saya? Sementara saya ini selalu aktif dalam pelayanan, tapi faktanya kenapa saya menderita? Kenapa saya selalu gagal? Kenapa saya bisa selalu sakit-sakitan? Membandingkan hidup seperti itu mungkin merasa bahwa Tuhan sudah tidak adil. Kenapa saya mengalami hal begini kok yang sana tidak? Pemazmur punya sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong dia. Dalam ayat 18 paragraf bagian B, Engkaulah yang menolong aku. Engkaulah yang meluputkan aku. Dan dia percaya pertolongan Allah itu tak pernah terlambat. Tuhan sangat mengerti timing yang tepat, dia bertindak terhadap kehidupan umatnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengalaman iman seperti yang dialami pemazmur ini boleh menjadi sebuah pengalaman iman kita saat ini juga. Bahkan bisa menjadi sumber pengharapan kita sama Tuhan. Mungkin kondisi kita tidak beda jauh dengan sang pemazmur. Saat ini kita sementara mengalami sebuah suasana hidup yang mungkin pasti tidak enak. Di tengah masa pandemi ini segala gerakan kita sekarang ini menjadi sangat terbatas. Sudah nggak boleh kumpul-kumpul dengan teman-teman, tidak bisa ibadah bersama, tidak bisa kita pergi berkunjung ke rumahnya siapapun yang sangat kita kasihi. Semua serba terbatas, dibatasi. Gerak-gerik kita sekarang semua serba hati-hati dan serba waspada. Kita mengalami sebuah pergumulan yang sangat luar biasa. Sebagai pribadi, keluarga, sebagai gereja Tuhan, bahkan sebagai bangsa. Bahkan bukan cuma bangsa kita mengalami hal ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini kita harus punya keyakinan yang sama seperti pemazmur. Bahwa Tuhan juga sementara menyatakan keadilannya. Tuhan hendak menyatakan kebaikannya, kemurahannya, dan rahmatnya. Dengan sebuah keyakinan yang sama seperti pemazmur bahwa Tuhan pasti memperhatikan aku. Tuhan pasti memperhatikan kami. Dan hanya Dia yang sanggup menolong kami. Menolong aku, meluputkan saya dari apapun yang menjadi kekhawatiran saya, yang menjadi ketakutan saya, ketakutan sekeluarga saya, ketakutan gereja saya, kekhawatiran di gereja saya. Hanya Tuhan yang sanggup menolong serta meluputkan kita semua. Dan saudara, kita boleh yakin dan percaya bahwa pertolongan Allah itu juga pasti tidak pernah terlambat. Allah yang paling mengerti kita punya kebutuhan. Allah yang paling tahu kita punya kerinduan. Namun di sini juga saudara, kita boleh belajar pemazmur untuk hidup selalu bersandar sama Tuhan. Hidup bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Dan terus ada semangat, ada kerinduan besar untuk mari berbagi. Keadilan Allah yang sudah kita alami, kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Mari pakai itu sebagai berkat untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sekarang ini merasa diberikan Tuhan kekuatan, mari kuatkan orang lain. Kalau orang lain merasa dalam kondisi kesedihan, mari hadir untuk berikan mereka penghiburan, untuk berikan mereka semangat bahwa Tuhan mengasihi kita semua, bahwa Tuhan sayang kepada umat-umatnya. Tidak ada yang Tuhan tidak perhatikan, tidak ada yang Tuhan abaikan. Semua dalam pandangan Allah, seluruh gerak hidup kita ini. Jadi selama kita hidupnya berjalan sama Tuhan, maka pemazmur mengajar kita, mari bersyukur dan terus berdoa. Cuma itu kita punya kekuatan dalam menjalani hidup. Selalu bersyukur dan berserah sama Tuhan di dalam kekuatan doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam permohonan syafaat. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa Surgawi, kami datang menghampiri takhta-Mu yang suci kudus. Kami kembali bersama-sama mempersembahkan ungkapan rasa syukur kami. Tuhan telah memberikan kami kesempatan pada saat ini sebagai keluarga untuk kami boleh beribadah bersama. Dalam ibadah ini kami sudah mendengarkan firman, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini sungguh-sungguh dipatrikan dalam setiap hati kami umat-Mu. Kami sungguh dikuatkan dan diberkati lewat sabda-Mu ini Tuhan. Untuk kami sama-sama belajar melalui teladan iman yang diperlihatkan lewat sosok Daud hamba-Mu dalam Mazmur pasal 40 ini. Dia telah mengalami banyak hal yang berkenan Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dia merasa Allah itu adil, dia merasa Allah itu sangat baik, penuh dengan kemurahan dan rahmat, bahkan selalu memberikan berkat keselamatan dalam kehidupan sang pemazmur. Sehingga dia merespon semua itu dengan sebuah tindakan iman yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan seluruh pengalaman iman yang begitu indah bersama Tuhan hanya di dalam bibirnya saja. Dia ingin sampaikan secara utuh lewat kehidupannya kepada jemaah yang besar, kumpulan orang banyak, sehingga banyak orang juga diberkati lewat pengalaman iman seperti ini. Pemazmur juga memberikan sebuah kesaksian bahwa sekalipun di tengah hidup yang penuh tekanan, dia mengalami sengsara, dia mengalami kemiskinan, tetapi dia punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia imani, selalu memperhatikan dia. Pemazmur punya keyakinan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan berkat yang terbaik dalam kehidupannya. Dan dia imani pula bahwa berkat dari pertolongan Allah itu tidak pernah terlambat. Sungguh pengalaman yang sangat berharga untuk kami teladani. Dan biarlah kami semua sebagai umat-Mu Tuhan juga memiliki pengalaman iman dalam mengiringi Engkau seperti ini. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan tetap berbuat yang terbaik dalam hidup kami tiap-tiap saat. Bahkan Tuhan terus memberikan kami pertolongan. Tuhan melawat kami dengan begitu banyak berkat yang tidak bisa kami hitung jumlahnya. Dan tentunya mengukur segala kebaikan Allah tidak harus sesuatu seperti hati kami memandangnya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang kelihatan bentuk dan faktanya berupa seperti benda. Tetapi berkat Allah itu sangat luas dan itu sangat banyak dianugerahkan dalam hidup kami tiap saat. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, dan ajar kami juga Tuhan untuk selalu hidup bergantung kepadamu. Bapa di sorga, kami doakan seluruh warga jemaat yang beribadah saat ini. Berkatilah ya Tuhan mereka semua, lawat mereka semua dengan kasih-Mu, dan bungkus mereka Tuhan dengan berkat-Mu. Lindungi kami Tuhan di tengah segala ancaman apapun, baik dari virus maupun sakit, penyakit, atau apapun di sekitar hidup kami. Kami imani bahwa Tuhan sungguh memberkati dan menaungi setiap umat-Nya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat yang sakit, baik mereka yang harus dalam perawatan di rumah sakit, maupun mereka yang dirawat di rumah, maupun mereka yang masih dalam proses pemulihan kondisi kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan sungguh mengasihi mereka. Dan kepada Tuhanlah kami terus datang memohon pertolongan. Kiranya Tuhan sungguh karuniakan mereka dengan kesehatan yang baik. Tuhan pulihkan mereka dari segala kelemahan. Bagi warga jemaat yang sementara juga mengalami berbagai macam pergumulan hidup, baik dalam menata rumah tangga, dalam tugas dan pekerjaan, dalam relasi dengan setiap orang di sekitar kami. Mari Tuhan,
Engkau menolong kami, memberkati kami, dan kami percaya bagi setiap orang yang memohon campur tangan Tuhan, selalu ada jalan yang Tuhan sediakan, yang membuat kami boleh keluar sebagai pribadi-pribadi yang menang pada akhirnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau serahkan akan persekutuan di tengah gereja kami. Mari diberkati Tuhan. Kami juga Tuhan doakan di tengah bangsa dan negara kami dalam segala upaya pemerintah dari tingkat pusat sampai ke pelosok dalam memutus rantai penularan dari coronavirus. Biarlah Engkau juga Tuhan terus berkati segala upaya tersebut. Kuasa-Mu Tuhan bekerja. Kami sungguh merindukan Engkau boleh jauhkan bangsa kami bahkan dari kehidupan kami. Segala hal yang saat ini menjadi ketakutan luar biasa bagi banyak orang. Bapa di sorga, Engkau akan selalu melindungi bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau berserah, mempersembahkan hidup kami seutuhnya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa kami. Dan kami datang berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia pun akan memberikan upah yang terbaik untukmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 462, bait yang pertama dan yang kedua, tolong aku Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, lewat persekutuan ibadah rumah tangga, kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Berkatilah masing-masing kami yang sudah mengambil bahagian di dalamnya. Sebagai ungkapan syukur ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah tangan-tangan kami yang sudah memberikannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat digunakan bagi pekerjaan Tuhan, teristimewa bagi jemaat kami GPIB Shalom Balikpapan. Inilah doa serta ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita pada malam ini.
Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada malam ini. Nyanyian penutup ibadah kita, Kidung Jemaat 453, bait pertama dan ketiga. Saudara-saudara, mari kembali kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kembali kami persembahkan bagimu. Kami sudah beribadah dan kami percaya kuasa Tuhanlah yang sudah menuntun dan menyertai proses ibadah kami pada malam ini. Dan biarlah semua rangkaian ibadah ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa di sorga, kami imani bahwa berkat-Mu juga selalu mengiring kami dalam sepanjang hidup di tengah dunia ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai serta memberkati saudara-saudara sekalian saat ini terus sampai selama-lamanya.